yang menyebabkan tergoda nafsu dan hawa nafsu kita, berarti kita harus tahu sebabnya apa. Kalau sebabnya terlalu panjang mata kita, melihat kanan kiri, suka terpengaruhi dengan gambar-gambar, berarti harus jaga pandangan, jaga mata. Kalau sekali pandangan boleh, sekali ya. Allah halalkan kalau sekali. Maksudnya sekali apa? Oh, astagfirullahaladzim. Kalau sudah melihat bukan halal kita, bukan hak kita, bukan muhrim kita, ini sudah lihat kan? Bikin astagfirullahaladzim. Udah langsung. Tapi ada yang juga pemuda-pemuda yang akal-akalin masalah ini. Begitu saya negur seorang pemuda, dia melihat sekali. Ustaz, masih sekali Ustaz. Panjang nih. Pemuda di Indonesia ini memang bahaya nih. Jadi Allah menghalalkan satu pandangan sambil Rasul memberikan solusinya. Rasul SAW bersabda, ketika kita melihat satu kali dan langsung segera beristighfar, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan cahaya di hati. Akhirnya semakin lama, semakin merasa kenikmatan di hati kita. Keindahan iman, keindahan menjaga pandangan. Tapi kata Rasulullah, kalau membiarkan mata melihat, akhirnya akan berhasil syaitan melimbarkan panahnya. Satu panah dilimbar oleh syaitan dengan satu pandangan. Kalau kita tidak segera tutupi dengan istighfar, berarti panah kita atau panah syaitan sudah kena ke hati kita. Lama kelamaan titik hitam, terlalu banyak titik hitamnya, akhirnya kita merasa keberatan terbangun salat tahajud malam hari. Ada seorang bertanya Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Ada riwayat Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku dulu biasa suka tahajud, suka salat malam. Tapi tiba-tiba kok merasa berat. Kalau mau bangun susah. Padahal sudah saya siapkan diri untuk membangun malam hari. Apa sebabnya? Aku merasa keberatan bangun. Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Kabbalatka dhunubuka wa ma'asik. Terikat dirimu gara-gara dosa dan maksiat. Terpengaruhi dosa maksiat itu. Kehilangan khusyuk pasti sebabnya dosa maksiat. Yang paling bahaya dosa adalah dosa mata. Memang tidak terlalu terasa di saat kita lihat. Tapi lama kelamaan hal yang kita pandangi dan kita lihat menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya hati kita rusak. Tidak bisa menikmati ibadah ketika kita jaga ibadah. Tidak akan merasa indahnya baca Al-Quran. Tidak akan merasa indahnya membaca atau menikmati salat kita. Semuanya berubah. Bahkan merubah akhlak dan sikap orang lain terhadap kita. Itu semuanya gara-gara dosa kita. Sampai ada seorang ulama berkata, saya bisa tahu diri telah berlaku dosa maksiat kalau saya melihat sikap istriku dan anakku berubah terhadap diriku sendiri. Coba bayangkan. Kalau dia pulang ke rumah, melihat sikap istrinya berubah dari kebadannya, dia langsung bukan marah sama istrinya, justru dia marah sama dirinya sendiri. Dosa apa yang saya lakukan sampai sikap istri saya rubah. Bahkan ada seorang ulama, dia bisa menangis karena telat takbiratul ihram yang pertama, dia langsung bertanya dirinya, dosa apa yang saya lakukan sampai berubah kebiasaan saya keberatan dan tidak bisa menemukan takbirah pertama bersama imam di masjid. Sedangkan mereka menjaga 40 tahun tidak pernah telat takbirah pertama di masjid bersama imam. Bayangkan jamaah sekalian. Itu menunjukkan apa? Bahaya dosa.